Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Pada kesempatan kali ini kita masih dapat menjalankan aktivitas sebagaimana biasa, dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah sehingga masih dapat bertemu kembali untuk meneruskan kajian kitab tafsir, yang di sini kita membaca tafsir Al-Wasit lil Qur'anil Karim karya Syekh Muhammad Sayyid Tantawi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada lafal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di mana pada pertemuan itu kita jelaskan bahwa Al-Quran ini memiliki rahasia, dan rahasia itu terletak pada surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah juga memiliki rahasia, yang rahasia itu terletak pada lafal ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini sebagaimana dikutip oleh musannif seperti itu. Oleh sebab itu kita mulai untuk melanjutkan lafal setelahnya, yaitu ihdinas syiratal mustaqim. Mungkin akan kita ulangi sedikit mengenai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in supaya nyambung nanti. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qaulu ba'dil ulama al-Fatihatu sirrul Qur'an wa sirruha hadhil kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fal awwalu tabarru'un minasyirk wa tsani tabarru'un minal hauli wal quwwah wat tafwid ila ghairillah. Allah swab di sini kayaknya ada sedikit kesalahan cetak ini. Perkataan sebagian ulama bahwa surat Al-Fatihah adalah rahasia dari Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an sebanyak 114 surat ini intinya atau rahasianya itu ada di surat Al-Fatihah. Wasirruha, sedangkan surat Al-Fatihah sendiri juga memiliki rahasia. Wasirruha hadhil kalimah, rahasianya yaitu kalimah ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disebutkan di sini fal awwalu tabarru'un minasyirk. Jadi potongan yang pertama yaitu lafal iyyaka na'budu, ini berarti kita merdeka atau lepas dari kemusyrikan. Sedangkan yang kedua wasani tabarru'un minal hauli wal quwwati wat tafwidhi ila ghairillah. Yang kedua kita lepas atau bebas dari daya atau kekuatan atau berserah diri kepada selain Allah. Artinya kita hanya menyembah Allah dan kita hanya berpasrah diri kepada Allah. Inilah inti atau rahasia dari surat Al-Fatihah. Makanya seperti kemarin saya jelaskan, biasanya nanti setelah lafal ini ada setelah lafal ini diulang beberapa kali, atau setelah lafal ini kita berdoa dalam hati, dan macam-macam nanti pengalaman-pengalaman para ulama dalam membaca surat Al-Fatihah ini. Tsumma bayyana subhanahu anna afdhala syai'in yatlubul abdu min rabbih innama huwa hidayatuhu ila thariq alladhi yusilu ila asmal ghayat wa a'zamil maqasid. Faqala ta'ala ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, setelah lafal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjelaskan bahwa sesuatu yang paling baik untuk diminta seorang hamba kepada Tuhannya yaitu memberikan petunjuk, atau seorang hamba meminta supaya diberi petunjuk pada jalan yang bisa mengantarkan dia pada tujuan yang utama, tujuan yang paling tinggi, dan tujuan yang paling agung. Nah, ini secara umum permintaan kita yang paling besar, atau doa kita yang paling luhur, doa yang paling luhur adalah supaya diberi petunjuk oleh Allah. Oleh sebab itu Allah mengajarkannya dengan
surat Al-Fatihah ini, yang kemudian Allah berkata dalam surat Al-Fatihah ini, ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan salah paham ya, meskipun di sini ihdinas syiratal mustaqim ini yang tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ini meskipun memang ini firman Allah, tapi bukan Allah yang meminta petunjuk. Jadi Allah menceritakan, Allah mengajarkan kepada hambanya supaya berdoa dengan doa ini. Nanti akan banyak seperti itu dalam Al-Quran. Memang Al-Quran ini memiliki gaya yang sedikit berbeda. Jadi jangan salah paham, ini kok Tuhan meminta petunjuk? Bukan. Di sini Tuhan mengajarkan kepada manusia supaya minta petunjuk kepadanya atau kepada Allah. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat pada mereka. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang yang Engkau murkai, yang dimurkai. Waladdallin, bukan pula jalan orang yang tersesat. Nah, ini doa yang paling agung sebagaimana diajarkan oleh Allah. Karena intinya itu semua, misalkan kita ingin apa ya, kita ingin memiliki keinginan untuk hafal Al-Quran misalkan saja. Nah, kita bisa menggunakan doa ini supaya diberi petunjuk oleh Allah, supaya kita dapat atau mengantarkan kita pada keinginan tersebut. Insya Allah kalau Allah yang beri petunjuk, pasti akan mudah dan akan sampai pada tujuan yang kita inginkan. Nah, semuanya nanti seperti itu. Kita ingin apa saja, kita ihdinas syiratal mustaqim terus. Nah, ini diajarkan oleh Allah seperti itu. Mintalah petunjuk kepada Allah. Wal hidayah hiya al irsyadu wa dilalatu bilutfin ala ma yusilu ilal bughyah. Hidayah ini dalam bahasa Arab, apa yang disebut hidayah atau sebenarnya itu, yaitu al irsyad wa dilalah bilutfin, yaitu memberi arahan atau bimbingan secara halus, secara lembut, ala ma yusilu ilal bughyah, terhadap sesuatu yang bisa mengantarkan pada tujuan. Wa tusnadu al hidayatu ilallahi wa ilan nabi wa ilal Quran. Biasanya lafal hidayah ini disandarkan kepada Allah. Artinya Allah lah yang memberi petunjuk. Disandarkan pula pada Nabi. Ada juga dalam Al-Quran yang menyandarkan lafal hidayah ini pada Nabi. Artinya Nabi memberi petunjuk. Disandarkan juga pada Al-Quran. Jadi kadang-kadang juga lafal Al-Quran dalam Al-Quran ini disebutkan bahwa Al-Quran memberi petunjuk. Ini sebenarnya satu makna, artinya ya pada intinya, pada hakikatnya petunjuk itu dari Allah. Ya kan, Kanjeng Nabi hanya wasilah atau lantaran. Nah, Al-Quran inilah petunjuknya itu berupa Al-Quran itu. Jadi kadang-kadang Al-Quran yang disebut memberi petunjuk gitu. Tapi hakikatnya adalah Allah. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Waqad yuradu minha al-isal ila ma fihi khair. Kadang pula lafal hidayah ini maksudnya adalah mengantarkan pada kebaikan. Jadi yang benar-benar mengantarkan pada kebaikan. Wa hiya bihadzal makna la tudhafu illa ilallah. Jadi hidayah dengan arti demikian maka hanya dimudhafkan atau diarahkan kepada Allah, karena Allah lah satu-satunya zat yang mengantarkan kepada kebaikan. Maksudnya pada Islam itu. Jadi yang memberikan hidayah kepada manusia bisa masuk Islam itu hanya Allah. Tidak disandarkan pada Nabi, tidak Al-Quran, pada hanya Allah semata. Qala Abu Hayyan, nah ini di sini musannif Syekh Muhammad Said Tantawi menukil dari perkataan Abu Hayyan dalam tafsir beliau Al-Bahru Al-Muhit, kitab tafsirnya itu. Qala Abu Hayyan fil bahr ma mulakhasuhu wa qad ta'ti bi ma'na tabyin kama fi qoulihi ta'ala. Nah, ini penjelasan bahasa ya. Abu Hayyan mengatakan dalam tafsirnya, dalam tafsir Al-Bahru Al-Muhit, yang ma mulakhasuhu, yang pada ringkasnya adalah wa qad ta'ti bi ma'na tabyin. Kadang-kadang hidayah ini memiliki makna menjelaskan. Ini sebagaimana kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa amma samudu fahadainahum, wa amma samudu fahadainahum ay bayyana lahum tariqal khairi. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan wa amma samudu fahadainahum, adapun kaum Samud maka kami memberikan petunjuk pada mereka. Nah, ini apakah kaum Samud mendapat petunjuk? Oh, tidak. Kaum Samud justru malah
dibinasakan oleh Allah. Berarti hada di sini artinya bukan memberi petunjuk tapi apa? Menjelaskan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hayyan. Ai bayyana lahum thariqal khair. Adapun kaum Samud, maka telah kami jelaskan pada mereka jalan kebaikan. Dijelaskan pada mereka jalan kebaikan itu apa? Tapi mereka tidak mau menerima, malah ingkar ya, malah menghina nabinya, malah macam-macam, akhirnya dibinasakan oleh Allah. Au bimanal ilham. Kadang juga lafal hidayah ini bimana ilham. Atau apa namanya itu? Ilham ya. Ilham ini pemberitahuan yang tidak diketahui mana sumbernya. Kama fiko insting ya, kalau dalam bahasa hewan ini semacam insting gitu. Kama fi qoulihi ta'ala qala famar rabbukuma ya Musa qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Dikatakan ini Allah menceritakan perdebatan antara Nabi Musa dan Fir'aun ya ketika itu. Di sini Fir'aun mengatakan famar rabbukuma ya Musa, siapa Tuhan kalian wahai Musa, dan Harun maksudnya. Kuma ini cuman yang disebutkan Nabi Musa saja. Siapa Tuhanmu wahai Musa? Nabi Musa mengatakan Rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Tuhan kami adalah zat yang memberikan segala sesuatu, yang telah menciptakan segala sesuatu, tsumma hada, kemudian memberikan petunjuk. Nah, hada di sini segala sesuatu ini kan umum ya, meliputi manusia, hewan, tumbuhan dan lain-lain. Kemudian tsumma hada, ini maksudnya hada di sini apa? Nah, di sini kalau mufassirun maknahu alhamal hayawanati kullaha ila manafi'iha. Jadi Allah memberikan ilham kepada seluruh hewan atau seluruh sesuatu yang hidup semuanya ila manafi'iha, kepada apa yang bermanfaat pada mereka. Jadi semacam insting memang. Kalau kita coba misalkan siapa yang memberitahu anak kambing misalkan, kok juk-juk setelah lahir dia menyusu pada ibunya misalkan, itu yang beritahu dia siapa? Atau misalkan kalau kita kura-kura ya, yang paling aneh itu kura-kura itu keluar dari telur dia otomatis mengarah ke laut. Nah, itu siapa yang memberitahu dia? Kok bisa seperti itu? Kok dia nggak bingung misalkan? Kemudian misalkan semua hewan saya kira demikian. Jadi dia diberi insting oleh Allah atau diberi pengetahuan oleh Allah. Bagian caranya kita wallahu alam nggak tahu caranya, semacam ilham begitu mungkin. Nah, itu dia sudah mengetahui tabiatnya masing-masing. Siapa yang beritahu kalau kambing ini makan rumput misalkan, dia nggak mau daging misalkan gitu. Kucing kok tidak mau rumput misalkan, siapa yang beritahu? Nah, ini ya Allah. Jadi Allah yang memberikan tabiatnya masing-masing. Dan ini maksudnya di sini begitu. Jadi Allah yang telah menciptakan segala sesuatu kemudian memberi petunjuk, ini maksudnya memberikan ilham untuk tabiatnya masing-masing, instingnya untuk dia masing-masing. Au bimakna doa, kadang pula lafal hidayah ini bimakna ajakan atau memiliki makna ajakan atau dakwah. Kama fi qoulihi ta'ala wa likulli qaumin had. Dan setiap kaum ini memiliki had, orang yang mengajak atau dai, aida'in, artinya orang yang mengajak kepada kebaikan. Wal aslu fi huda ayyasila ila tsani ma'mulaihi bil lami kama fi qoulihi ta'ala inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam au bi ila kama fi qoulihi ta'ala wa innaka latahdi ila siratim mustaqim thumma yattasi'u fihi fayu'addi ilaihi binafsihi wa minhu ihdinas siratal mustaqim. Ini pembacaan lafal. Pada asalnya atau pada dasarnya lafal hada ini memiliki dua maf'ul, memiliki dua objek, menunjukkan atau memberi petunjuk, menunjukkan manusia kepada apa. Nah, ini kan manusia ini objek, kepada apa ini objek yang kedua, atau memiliki dua makmul dalam bahasa Arabnya. Nah, untuk makmul yang kedua ini muta'addi atau ditambahi dengan huruf jar lam. Seperti dalam contoh ayat inna hadzal qur'ana yahdi an-nasa lillati hiya aqwam. Makmul yang kedua lillati hiya aqwam ini dipasang huruf lam, jar lam. Sungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada manusia atau memberi petunjuk manusia kepada suatu yang paling lurus, lillati hiya aqwam.
Au bi ila, atau bisa juga ditambah huruf jar ila pada ma'mul yang kedua. Seperti contoh firman Allah, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka la tahdi ay an-nasa ila siratim mustaqim. Sungguhnya kamu wahai Muhammad sungguh memberi petunjuk manusia kepada jalan yang lurus. Ila siratim mustaqim di sini dipasang ila. Summa yattasi'u, namun kemudian berkembang ya, apa namanya? Ini sebenarnya seperti itu pada asalnya ya. Jadi maf'ul yang kedua dipasang huruf jar lam atau huruf jar ila. Ini pembahasan bahasa ini. Summa yattasi'u fihi fayu'addi ilaihi binafsihi. Kemudian berkembang, kemudian ia muta'addi dengan sendirinya, artinya tidak dipasang huruf jar apapun gitu. Seperti contoh firman Allah, ihdinas syiratal mustaqim. Di sini kan tidak ada maf'ul yang kedua, tidak dipasang huruf jar apa-apa, asy-syiratal mustaqim langsung. Tidak dipasang lis syiratal mustaqim tidak, atau ilas syiratal mustaqim tidak juga. Jadi langsung ihdina asy-syiratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, ini pembahasan bahasa seperti itu. Jadi memang bervariasi kalau dalam Al-Quran ya. Jadi namanya bahasa itu kan lentur itu. Jadi bahasa Arab sendiri terkenal dengan kelenturannya itu. Jadi kalau kita bisa melihat Al-Quran, kadang begini, kadang begitu ya. Ya memang seperti itu bahasa itu. Apalagi kalau kita melihatnya secara sastra, nanti akan sangat lentur sekali. Wasyiratu, nah di sini masih pembahasan bahasa. Wasyiratu al-jadatu wat-tariqu min saratas syai'u ida ibtala'ahu. Kata asyirat ini maksudnya adalah al-jadah wat-tariq, artinya ya jalan gitu aja lah. Min saratas syai'a ida ibtala'ahu, dari kata saratas syai'a ida ibtala'ahu. Jadi menelan sesuatu ketika dia menelannya. Wasummiya at-tariqa bidzalika, wasummiya at-tariqu bidzalik li'annahu yabtali'ul marina fihi. Jadi jalan ini disebut dengan syirat, yang dia pada mulanya itu bermakna menelan ya, karena ini jalan ini seolah-olah menelan orang yang melaluinya. Ini dalam bahasa Arab seperti itu. Wa tubaddalu sinuhu sodan ala lughati Quraisy. Jadi sebenarnya menggunakan sin. Makanya dalam sebuah qiraat kan memakai sin ya, tidak shot syirat. Kalau kita membacanya shot syirat, tapi ada juga yang membaca pakai sin syirat, karena sebenarnya pada aslinya lafal ini adalah pakai sin, tapi menurut bahasa Quraisy, menurut lahjah Quraisy, menurut dialek Quraisy ini lebih tepat shot. Makanya di situ dipasang huruf shot. Wal mustaqim ay al mu'tadil alladzi la a'ujaja fihi, la i'wijaja fihi. Al mustaqim ini maksudnya adalah yang lurus, yang tidak ada bengkoknya sama sekali. Wa an'amta alaihim, ini masih penjelasan bahasa, maksudnya an-ni'matu layyinul 'aishi wa khafduhu. Jadi yang disebut nikmat adalah kehidupan yang lunak atau kehidupan yang enak gitu ya. Wa khafduhu, dan ringan, kehidupan yang tidak berat itu. Jadi kita merasakan nikmat, enak gitu. Wa ni'amullahi katsiratun la tuhsa. Ya jelas ini nikmat-nikmat Allah ini sangat banyak, tidak bisa dihitung. Dulu pernah kita jelaskan bahwa nikmat pada diri kita saja kita nggak bisa menghitung. Yang sangat sederhana saja kita nggak bisa menghitung. Nafas itu dan detik jantung itu siapa yang bisa menghitung itu? Silahkan dihitung kalau ingin menghitung. Itu saja kita nggak bisa menghitung, belum nikmat-nikmat yang lain. Mata misalkan, bagaimana kita diberi alat namanya mata sehingga bisa menangkap cahaya. Andai saja mata ini nggak ada, meskipun ada cahaya kita nggak bisa melihat. Sebaliknya ya, ketika ada mata tapi tidak ada cahaya kita juga nggak bisa melihat. Nah ini nikmat yang sangat besar dari Allah. Wairil maghdubi alaihim al-ghadabu haijanun nafsi wa sawratuha. Ini menjelaskan lafal maghdub yang dimurkai. Al-ghadab marah ini sebenarnya apa? Di sini dijelaskan haijanun nafsi wa sawratuha. Jadi berkobarnya jiwa dan bergejolaknya jiwa. Indal maili ilal intiqam, yaitu ketika cenderung untuk membalas.
cenderung untuk memberi hukuman. Wa huwa dhiddur ridha, marah ini kebalikan dari ridho, ya kan? Marah ini ketika kita ingin membalas, sedangkan ridho ketika kita memaafkan, ketika kita ridho, rela itu. Nah, ini kan kebalikan. Wa idza usnida ila Allah fussira bi ma'na iradatil intiqam au bi ma'na al-intiqami nafsihi. Jika ghadab ini disandarkan kepada Allah, maksudnya adalah kehendak untuk membalas atau balasan itu sendiri, kehendak untuk menghukum atau hukuman itu sendiri. Nah, mungkin kita sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.